Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aramita dari PS1E NIM 0503212151. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Wahdatul Ulum, di mana di sini saya memiliki 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu mata kuliah Wahdatul Ulum? Yang kedua, apa tujuan Wahdatul Ulum dan manfaat mempelajarinya? Yang ketiga, ada apa yang dimaksud dengan islamisasi ilmu dan kenapa ia penting. Kemudian yang keempat, ada epistemologi dalam Islam. Baik, untuk yang pertama, apa itu mata kuliah Wahdatul Ulum? Nah, Wahdatul Ulum terdiri dari dua kata, yaitu wahda dan juga ulum. Wahda berasal dari kata wahid yang maknanya kesatuan atau penyatuan. Sedangkan ulum bermakna jamak dari kata al-ilmu yang artinya beberapa ilmu. Jadi, Wahdatul Ulum dapat diartikan sebagai gabungan atau persatuan dari beberapa ilmu. Wahdatul Ulum adalah visi, konsepsi, dan juga paradigma keilmuan yang walaupun dikembangkan sejumlah bidang dalam bentuk departemen atau fakultas program studi dan mata kuliah, memiliki kaitan kesatuan sebagai ilmu yang diyakini merupakan pemberian Tuhan. Oleh karenanya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dipersembahkan sebagai pengabdian kepada Tuhan dan dedikasi bagi pengembangan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Baik, masuk kepada materi yang kedua, yaitu apa tujuan Wahdatul Ulum dan manfaat mempelajarinya. Wahdatul Ulum merupakan sebuah konsep untuk membawa perguruan tinggi negeri keagamaan Islam untuk menjadi integrasi ilmu umum dan ilmu agama sebagai upaya pembangunan peradaban yang islami dan memajukan bangsa dan negara. Kemudian, menurut Imam Al-Ghazali, ilmu adalah mengetahui sesuai dengan sesuatu itu sendiri. Maksudnya, ilmu merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang objek atau pengetahuan itu sendiri secara benar. Kemudian ada beberapa manfaat mempelajari Wahdatul Ulum. Yang pertama, tidak memutlakkan selain Allah dan tidak mengkultuskan selainnya, termasuk prestasi keilmuannya. Pada saat yang sama, tidak mengedepankan gagasan-gagasan yang hanya untuk kepentingan popularitas, sensasi, dan pengkultusan atau mutafifin. Kemudian manfaat yang kedua, tidak menyombongkan diri atas prestasi keilmuannya karena hal itu bertentangan dengan makna tauhid. Yang ketiga, memiliki kebebasan diri pribadi dan moralitas yang tinggi. Kemudian yang keempat, tidak berpikir satu arah, terpaku pada perspektif satu bidang atau disiplin ilmu, melainkan selalu mengkomunikasikan analisisnya dengan sejumlah disiplin yang memungkinkan dilakukannya untuk memahami masalah yang dibahas dan ingin dicari jawabannya. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan islamisasi ilmu dan kenapa ia penting. Islamisasi ilmu pengetahuan adalah sebuah program yang berupaya memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjumpaan antara Islam dan sains modern sebelumnya. Masalah dalam islamisasi ilmu apabila cara pandang ilmunya berbeda seperti ilmu dari Al-Quran dan hadis dengan ilmu ekonomi. Contohnya, ilmu ekonomi sosialis Karl Marx yang tidak sejalan dengan Al-Quran. Dalam teori Karl Marx, manusia tidak boleh memiliki sesuatu menjadi hak milik, semuanya menjadi milik negara. Manusia hanya sebagai pekerja saja, sedangkan di dalam Al-Quran dan hadis mengakui hak milik manusia. Jadi sebelum ilmu-ilmu itu disatukan, maka perlu untuk diislamisasikan terlebih dahulu. Kemudian, sains tidak mengakui wahyu sebagai sumber ilmu. Contohnya saja, ada sebuah teori yang dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Charles Darwin. Dia mengatakan bahwa manusia itu adalah bentuk sempurna dari kera atau
kera itu berevolusi menjadi manusia. Hal ini sangat bertentangan dengan yang dijelaskan oleh Al-Quran, bahwa awalnya manusia itu berasal dari segumpal tanah yang ditiupkan ruh. Ilmu pengetahuan modern sekarang ini tidak bebas nilai. Semua saintis memiliki nilai sendiri. Jika prinsip dan metode dasar ilmu tidak ditunjukkan dalam suatu formula yang mengislamkan, sedangkan semua itu membahayakan, maka sebagaimana asalnya suatu itu akan terus berbahaya terhadap kesejahteraan masyarakat Islam. Bahayanya adalah perubahan seluruh struktur di dalam Islam. Untuk materi yang keempat, yaitu jabarkan secara singkat epistemologi dalam Islam. Epistemologi dalam Islam adalah merupakan filsafat hukum Islam secara metodologis dan sistematis, sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan pendekatan filsafat sebagai alatnya. Epistemologi ilmu merupakan rangkaian dari ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas sesuatu yang bersifat konkret. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan, sedangkan aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan tentang bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Epistemologi dalam perspektif barat sudah jelas bahwa pengetahuan itu berpusat pada dua hal, yaitu indera dan rasio atau akal. Dalam hal ini sudah menunjukkan bahwa pusat dari epistemologi yaitu dari manusia itu sendiri. Tetapi dalam Islam, epistemologi tidaklah berpusat pada manusia, melainkan berpusat kepada Allah. Dalam artian, Allah adalah sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Namun bukan berarti kedudukan manusia tidak penting, melainkan manusia yaitu sebagai pelaku untuk mencari pengetahuan tersebut. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.